Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Salam jumpa dalam Tuhan Yesus. Apa kabar dong semua? Kakak pengasuh yakin dong kamu pun kabar baik. Kakak pengasuh bertanya dulu, dong su bikin tugas belum? Baca Alkitab yang kemarin kakak pengasuh kasih per dong tuh. Kalau dong su baca, bagus. Mantap sekali. Karena balik ada tugas lagi dari kakak pengasuh untuk membaca bagian firman yang terambil nanti setelah kakak pengasuh membaca bagian firman. Di dalam hal ini, katong punya materi akan dilanjutkan dan dibawa pokok bahasan konsep eklesiologi GPM dan sub pokok bahasan jabatan-jabatan gerejawi. Memulai akan katong punya kegiatan di hari ini, mari katong satu dalam doa. Mari katong berdoa. Tuhan Yesus, sobat anak-anak, di hari Minggu ini kami akan memulai dengan kegiatan sekolah minggu, kiranya dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya mau jadi dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Kami juga akan membaca sedikit dari berita firman Tuhan, kiranya apa yang kami baca dapat kami maknai di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Amin. Iya adik-adik, katong punya pembacaan firman di hari ini ada 3, tapi kakak pengasuh cuma baca 1 saja, yang terambil dari 1 Korintus 12 ayatnya yang keempat dan berakhir pada ayat yang ke-11. Ada 2 bagian firman yang akan jadi tugas kembali untuk adik-adik, yang terambil dari Roma 12 ayat yang ketiga dan berakhir pada ayat yang ke-8, dan Efesus 4 ayat 11 dan berakhir pada ayat yang ke-16. Ya adik-adik, mari katong baca Alkitab sama-sama yang terambil dari 1 Korintus 12 ayat yang keempat dan berakhir pada ayatnya yang ke-11, di bawah perikop rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai bagi perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengajarkan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam materi. Kakak pengasuh minta dulu tenang dan simak apa yang kakak pengasuh jelaskan. 1. Pengertian jabatan gereja. Secara etimologi, jabatan adalah pekerjaan atau tugas atau fungsi, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan pangkat. Tetapi ketika berbicara tentang jabatan dalam gereja, bukan dalam pengertian pangkat, tapi dalam pengertian fungsi yang berkaitan erat dengan tugas panggilan sebagai pelayan. Dalam tata gereja GPM mengatur tentang penyelenggara pelayanan gereja, di mana umat atau seluruh anggota GPM mempunyai peran dan tanggung jawab dalam penyelenggara pelayanan kehidupan gereja. Dalam tanggung jawab penyelenggara pelayanan, ada sebagian anggota jemaat tertentu yang berfungsi secara khusus yang disebut sebagai pelayan-pelayan khusus, dan fungsi itu adalah karunia Kristus, sehingga fungsi itu senantiasa dipertanggungjawabkan kepada Kristus yang mengaruniakannya. Adik-adik dapat baca pada 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Pemberian karunia pelayanan khusus itu ditandai dengan penumpangan tangan dalam bentuk ibadah jemaat. 2. Pelayan-pelayan khusus dalam gereja. Pelayan-pelayanan khusus itu terdiri dari pendeta dan penginjil. Penginjil yang dimaksud ialah penatua dan diaken. Dalam menyelenggarakan tugas, pelayanan GPM tidak mengenal tingkatan-tingkatan jabatan, tetapi mengenal fungsi-fungsi pengatur pelayanan gereja, sehingga tidak ada yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Jabatan hanya untuk membedakan fungsi atau tugas antara satu dengan yang lain. Dengan kata lain, jabatan bukan menunjuk pada kekuasaan, tetapi untuk membedakan fungsi atau tugas satu dengan yang lain, di mana tugas itu perlu diatur sedemikian rupa agar dalam menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan, semua anggota gereja dapat terlayani dengan baik dan digerakkan untuk mewujud nyatakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan gereja di dunia. Tugas-tugas pelayan, jabatan khusus. Tugas pendeta dan penginjil
gembala jemaat sesuai Efesus 4 ayat yang ke-11. Antara lain 1. Pemberitaan Injil kepada semua orang sampai ke ujung bumi. Matius 28 ayatnya yang ke-20. 2. Memelihara persekutuan jemaat baik dalam hal pengajaran maupun hidup bersama. Tugas gembala dan pastoral. 3. Pemberitaan firman. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. 5. Pelayanan sakramen, baptisan dan perjamuan kudus. Dan yang terakhir 6. Mendoakan jemaat dan pemerintah. Harus disadari bahwa tugas ini harus dilakukan dengan rendah hati dan tidak seperti seorang tuan yang memerintah hambanya. Tugas seorang penatua. Tugas penatua antara lain: pertama, membantu gembala atau pendeta, dalam hal ini penginjil, dalam memimpin dan membina jemaat serta turut memelihara ketertiban jemaat. 2. Memberitakan Injil. 3. Turut bertanggung jawab atas pelayanan firman dan sakramen. Tugas dari seorang diaken antara lain: pertama, pelayanan pengasihan atau kemurahan terhadap jemaat dan dunia atau pelayanan orang sakit, pelayanan diakonal bagi janda dan anak yatim piatu. 2. Pemberitaan Injil atau turut bertanggung jawab atas bentuk peribadahan jemaat. Dalam kenyataan, pelayanan tugas-tugas ini akan menjadi lebih luas sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kompleksitas permasalahan pelayanan yang dihadapi. Iya adik-adik, katong telah selesai untuk pertemuan di hari ini. Dan untuk mengakhirinya, mari katong satu di dalam doa syukur. Mari katong berdoa. Ucapan syukur dan rasa terima kasih yang kami panjatkan kepadamu Bapa, karena ruang dan waktu yang Engkau sediakan untuk kami selaku pengasuh dan anak-anak asuhan kami, biarpun kami bertatap muka di dalam video yang dia-upload di dalam YouTube, tetapi kami sangat bersyukur Bapa, karena dengan semangat kami telah mampu melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Kami yakin sungguh Bapa, Engkau selalu menyertai kami selaku anak-anak jenjang remaja 1. Kami tahu Bapa, dimanapun kami berada, dimanapun kami melakukan aktivitas, tangan Tuhan yang berbekas paku selalu memberkati kami. Ini doa kami Tuhan, tetapi kami tak lupa untuk selalu saling mendoakan di dalam Kristus, untuk mendoakan keluarga kami, sesama kami, bahkan lingkungan kami. Kami yakin dan kami percaya ketika kami berucap kata di dalam doa ini, kami tahu Tuhan dan kami penuh yakin bahwa Engkau selalu mengabulkan setiap gumulan kami. Ini doa kami Tuhan, bukan dengan nama yang lain, tapi kami bawa hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kehidupan kami. Amin. Ya adik-adik, katong telah selesai. Kiranya apa yang kakak pengasuh sampaikan untuk pertemuan di hari ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Selamat pagi, shalom.